Bab 1711. Xuan Yuanrou, yang dikepung, masih belum menggunakan kekuatan supernatural spirit Rache. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menggunakannya sebagai upaya terakhir. Xuan Yuanrou memegang Excalibur tertinggi tingkat 8, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia bisa saja menemukan kesempatan untuk mengorbankan manusia luar biasa Zun Senzu yang diberikan Tan Yun padanya, tapi dia tidak melakukannya. Dia khawatir setelah dia pergi, Tan Yun tidak akan menemukan dirinya sendiri. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin mengorbankan Senzu dan melarikan diri dari sini, tidak ada kesempatan, karena dia dikelilingi oleh 3 wanita dan 4 pria, dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari Senzu. Pada saat ini, wanita dengan rok merah muda memandang Xuan Yuanrou dan terkikik dan berkata, "Ambil saja dengan tanganmu, jadi kamu masih bisa menderita lebih sedikit." Jika dipikir-pikir, Tuan Gongzi adalah cucu Tuan Siwon Agung. Dia bisa melihatmu. Ini adalah keberuntunganmu. Selama kamu memiliki metode yang baik dan memuaskan Tuan Gongzi, kamu benar-benar akan sangat makmur. Singkirkan pedang ilahi dengan patuh dan ikuti kami. Tidak menunggu wanita dengan rok merah muda, Xuan Yuanrou gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin, "Pelacur tak tahu malu. Apakah kamu berani memarahi wanita ini?" Wajah wanita dalam rok merah muda itu dingin. Dia adalah Putri Pang Jun, salah satu dari 12 Raja Besar Alam Dewa asal, Pang Yuqi. Sejak kecil, tidak ada yang berani menghina dirinya sendiri begitu banyak. Bagaimana dia tidak marah? Pang Yuqi berkata dengan dingin pada ketiga wanita dan 4 pria itu, lawan wanita ini. "Ingat, jangan bunuh kamu." Oke, setelah 3 wanita dan 4 pria menjawab, beberapa dari mereka memegang pedang ajaib, beberapa memegang pisau ajaib dan tombak tajam, dan mengepung Xuan Yuanrou. Ketika Xuan Yuanrou ragu-ragu apakah akan menggunakan kekuatan spiritual, dia memikirkan kegembiraan di benaknya, "Rower, gunakan kekuatan spiritual, kita akan meninggalkan mereka semua. Ingat, semua tetap hidup." Tan Yun. Xuan Yuanrou mendongak, tetapi melihat seberkas cahaya ungu turun dari langit, berubah menjadi jubah ungu Tan Yun, muncul di atas tebing. Tan Yun berdiri di udara, benar-benar marah. Formasi pedang Tusen Hongmeng. Pada pikiran Tan Yun, segera, Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Xian Chen dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya melesat keluar dari tengah alis, seperti 11 meteor terang, dari langit. Menembak jatuh dalam bentuk cincin, Xuan Yuan melunakkan Pang Yuqi 8 orang, dikelilingi oleh momen, tirai cahaya gedung pencakar langit, dari ke-11 pedang ilahi yang luar biasa ditembakkan. Serangkaian tirai cahaya gedung pencakar langit, ketika mereka menyatu dalam kehampaan, diatur ke dalam medan perang formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Tiba-tiba, 8 Pang Yuqi dan Xuan Yuanrou berada di kekosongan tak berujung dari formasi pedang Hongmeng. Wow, rok Xuan Yuanrou terbang ke udara, dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun Takong, gigi cangkangnya terangkat ringan, dan suara yang indah terdengar, "Sky Profound Ice Armor." Pedang es mendalam langit. Segera, permukaan tubuh Xuan Yuanrou Miaoman memadatkan satu set Sky Profound Ice Armor berwarna merah darah. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Xuan Yuanrou membalik tangannya, dan pedang es mendalam langit berwarna darah yang memancarkan aura dunia beku muncul entah dari mana. Ini adalah. Pang Yuqi memandang Xuan Yuanrou, matanya memadat, seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya terkejut dan berkata, "Jika saya tidak salah membacanya, ini adalah kekuatan spiritual, Profound Sky Ice Armor, dan pedang es langit yang mendalam. Kamu adalah sisa dari ras roh dari alam Dewa Hongmeng." Mendengar ini, Xuan Yuanrou memegang pedang es mendalam langit, dan pupil matanya langsung membiru, seperti permata biru. Xuan Yuanrou menatap Pang Yuqi di bawah, dan berkata dengan dingin, "Ya, saya adalah anggota dari Spirit Rache, tapi itu bukan sisa." Pang Yuqi membalik tangannya, dan cambuk hitam yang panjangnya 3 kaki dan memancarkan nafas kematian muncul di tangannya, menatap 7 orang di depannya, dan berkata, "Jangan gegabah, bunuh ras roh ini, bersama." Sekarang suara Pang Yuqi berhenti, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Di hadapannya, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari hati Tan Yun Mei, Canggu. Dia menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun dan berseru, Ini pedang ilahi tertinggi Hongmeng, bagaimana bisa ada di tanganmu? Banyak omong kosong. Ruer, bunuh." Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan menampilkan seni pedang Excalibur Hongmeng. Segera, napas Tan Yun melonjak ke Sein King kelas 5.
Seni 5 elemen pedang pembunuh ilahi Hongmeng hancur. Tiba-tiba, kekuatan 5 elemen emas, kayu, air, api, bumi, dan sage agung mengalir ke pedang Excalibur Hongmeng dari Tan Yun. Su, Ho, Tan Yun mencengkeram pedang Excalibur Hongmeng, menukik ke bawah, dan memotong 5 pedang di udara. Dalam sekejap, 5 sinar pedang kekuatan bijak besar dengan atribut berbeda, yang panjangnya 10.000 kaki, bergabung menjadi satu dari kekosongan, dan berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni sepanjang 30.000 meter, dan menebas ke arah Pang Yuqi. Saat Tan Yun menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng di arah Hongmeng to Excalibur, cahaya pedang penghancur 5 elemennya, baik dalam kecepatan dan kekuatan, menjadi 3 kali lipat. Ini adalah runtuhnya 5 elemen dalam seni pedang tertinggi Hongmeng membunuh para dewa. Pang Yuqi menahan keterkejutan dari lubuk hatinya, dan naik ke udara, dan kekuatan Raja Kematian yang agung menyembur dari dalam tubuh Miao Man yang menggoda. Cabut langit. Pang Yuqi menarik cambuk surgawinya, dan tiba-tiba, cahaya cambuk seluas 100.000 kaki persegi memancarkan aura kematian dalam kekosongan harmoni, dengan keras bertabrakan dengan 5 elemen pedang yang hancur bersinar dalam kehampaan. Ledakan, ledakan. Di tengah suara gemuruh, ketika Fang Hongmeng dari satu pihak runtuh, 5 elemen menghancurkan cahaya pedang dan cahaya cambuk 100.000 zang pecah bersama. Pada saat ini, teriakan terdengar dari bawah. Apa? Tidak, Nona Pang, tolong. Tan Yunlah yang melepaskan kekuatan supernatural penghancur 5 elemen. Pada saat Pang Yuqi diseret, dia memegang pedang ilahi Hongmeng dan melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke arah pemuda dari 4 Raja Suci kelas 7 di bawah. Pompa, lempar. Pang Yuqi melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa tunggul 4 pria Saint King kelas 7 terbang secara horizontal, dengan percikan darah, kedua lengan dan kaki dipotong oleh Tan Yun dengan pedang. Bum bum bum. Tubuh Tan Yun berkedip 4 kali di udara, dan muncul di samping 4 pria yang kehilangan anggota tubuh mereka hampir bersamaan, dan menamparkan masing-masing dengan telapak tangan. Kaca, kaca. Mereka berempat patah beberapa tulang rusuk di dada mereka runtuh, organ dalam mereka terluka parah, darah menyembur dari mulut mereka, dan mereka jatuh meratap. Tan Yun menjentikkan jarinya, 4 kekuatan suci keluar dari ujung jarinya, menelan alis dari 4 orang, dan setelah membatasi kolam roh 4 orang, mereka mengorbankan Menara Ling Qiao dan meletakkannya di lantai pertama Menara Ling Qiao di dalam, tinggal bersama Ma Bo yang kehilangan anggota tubuhnya. Membunuh. Tan Yun menukik ke bawah dengan pedang Excalibur Hongmeng, dan menebas ke arah Pang Yuqi dalam kehampaan. Jing Yun, siapa kamu di dunia ini? Mengapa kamu menggunakan seni pedang agung membunuh dewa? Juga, formasi pedang yang kamu atur juga sangat mirip dengan formasi pedang Hongmeng Tu yang legendaris. Pang Yuqi berteriak kaget, memegang cambuk dengan erat, dan bertarung dengan Tan Yun. Dan dalam kekosongan di belakang Tan Yun, Suan Yuanrou, yang memegang pedang es mendalam, sudah bertarung dengan 3 wanita Saint King kelas 8. Tuan kecil, apakah Anda membutuhkan budak tua untuk membantu Anda? Tan Yun, yang bertarung dengan Pang Yuqi, membunyikan suara khawatir Xiao Longshe di benaknya. Tidak dibutuhkan. Tan Yun berkata, begitu saya melawannya, saya tahu bahwa dia hanyalah Raja Suci kelas 9 biasa, dan saya tidak punya masalah berurusan dengannya. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk mengambil tindakan. Di Abyss Fierce God Swallowing ini, ada banyak Saint Kings kelas 9 yang ingin membunuhku. Aku belum menjadi lawan mereka. Kamu mempertahankan kekuatan sucimu, dan kamu akan mengambil tindakan nanti saat kamu membutuhkannya. Tan Yun tahu bahwa setelah dia menghabiskan kekuatan sucinya, dia bisa menelan kekuatan suci dalam batu giok terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Tapi Xiao Longshe tidak bisa. Dia secara alami akan mengalahkan Pang Yuqi, tetapi dia juga akan mengkonsumsi kekuatan suci dan menurunkan kekuatannya. Tan Yun tahu lebih jelas bahwa kekuatan Xiao Longshe saat ini hanya bisa menandingi 10 Raja Suci 9 tingkat. Jika kekuatan suci dikonsumsi sekarang, jika dia bertemu dengan sekelompok Raja Suci kelas 9 di masa depan, konsekuensinya bisa dibayangkan. Xiao Longshe dan dirinya sendiri, Suan Yuanrou jelas bukan lawan mereka. Karena itu, Tan Yun tidak akan membiarkan Xiao Longshe bertindak. Pada saat yang sama, Tan Yun juga ingin melihat apakah kemampuannya untuk melompati tantangan dapat menandingi Saint King kelas 9 biasa. Oke, budak tua itu mendengarkanmu, Tuan kecil. Ketika Xiao Longshe menghormati transmisi suara,
Tan Yun memegang pedang Excalibur Hong Meng dan menghindari cambuk yang ditarik oleh Pang Yuqi dengan berbahaya dan berbahaya. Ah! Kakiku! Pada saat ini, jeritan datang dari kejauhan di kehampaan, dan Pang Yuqi tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat hamstring kaki kanan wanita Sein King kelas 8 dipotong oleh pedang Xuan Yuan Rou. Pada saat ini, nasihat Xuan Yuan Rou terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun, ketiganya bukan lawanku, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Mendengar itu, Tan Yun, yang tidak khawatir, telah menggunakan kekuatan magis ketiga dari arai pedang ilahi Hong Meng Tu. Waktu dan ruang hancurkan pisau ilahi pedang itu menghancurkan langit. Tiba-tiba, harmoni void, disertai dengan suara gelombang badai yang menyapu, gelombang spasial yang menyerupai ombak yang mengamuk di langit, dan semburan waktu yang menyerupai air terjun di langit, berubah dari harmoni void di atas Tan Yun, kepala. Di celah-celah kehampaan, semburan waktu dan gelombang ruang, dengan cepat bergabung menjadi pisau ajaib penghancur ruang dan waktu yang panjangnya puluhan ribu kaki. Bila ilahi waktu dan ruang transparan secara keseluruhan, namun menyerupai substansi, dengan kekuatan waktu dan ruang yang kuat dan kejam di dalamnya. Jing Yun, siapa kamu? Bagaimana kamu masih bisa menggunakan kekuatan supranatural pembentukan pedang Hong Meng Supreme dan pisau ajaib pemadam ruang dan waktu? Pang Yuqi benar-benar ngeri. Dia tahu bahwa di dunia, tidak ada seorang pun kecuali Hong Meng Supreme yang sudah meninggal yang bisa menggunakannya. Siapa itu? Hahaha. Tan Yun menyeringai dan berkata, apa maksudmu? Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme? Pang Yuqi segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, nama Hong Meng Supreme adalah Tan Yun, dan ayahku bilang dia sudah mati. Pang Yuqi menekan kepanikan di hatinya, kekuatan Raja Kematian di tubuhnya, seperti air sungai hitam yang bergelombang, mengalir ke cambuk dewa di tangannya. Jing Yun, tidak peduli siapa kamu selalu hanya orang suci kelas 3, wanita ini tidak percaya bahwa kamu tidak dapat membunuhmu. Naga itu mencambuk matahari dan menebas orang-orang. Tangan kiri Pang Yuqi meremas segel ajaib dengan jari Qian Qianyu, dan tangan kanannya menarik cambuk dalam lintasan misterius. Wow, segera, dengan nyanyian naga pembunuh, setiap kali Pang Yuqi melambaikan cambuk, cahaya cambuk berubah menjadi hantu naga 100.000 meter dari kehampaan. Ketika dia menari 9 cambuk seperti kilat, 9 hantu naga muncul dari kehampaan. 9 menjadi 1, bunuh. Pang Yuqi tiba-tiba melambaikan cambuk ilahi dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, 9 bayangan naga raksasa terus berputar di dalam kehampaan, dan dengan kehampaan yang runtuh, mereka menabrak ruang dan waktu yang menebas dengan momentum yang menakutkan. Ledakan. Dalam suara gemetar, pedang penghancur ruang dan waktu dan 9 hantu naga terbanting bersama. Boom! Boom! Segera setelah itu, sebuah adegan yang membuat Pang Yuqi ngeri terjadi. Tetapi setelah pisau ajaib pemadam waktu dan ruang dan 9 bayangan naga yang terjerat berdiri di jalan buntu, mereka menghancurkan abu dari 9 bayangan naga seperti bambu. Pang Yuqi tampak panik, berbalik dan melarikan diri ke timur. Mau kabur. Aku bicara tentang mimpi. Serahkan pada Lao Su. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, dan dia menggunakan langkah suci dari roh agung, dan pada saat yang sama, dia mengilhami sepatu bot. Desir-desir. Tan Yun berkedip 7 kali di Hong Meng Void dalam formasi pedang, dan kemudian muncul ratusan meter di belakang Pang Yuqi. Jing Yun, aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku. Pang Yuqi berbalik dan berubah menjadi tatapan menyedihkan. Jika Anda membuat kesalahan, Anda akan membayar harganya. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Tan Yun yang acuh tak acuh, bahu kanan Pang Yuqi sedikit mengendur, dan kain kasa merah muda tergelincir ke bawah, memperlihatkan bahu yang harum, seolah-olah ada yang bisa mengambilnya. Jing Yun, selama kamu melepaskanku, aku akan membiarkanmu pergi. Lakukan apapun yang kamu mau. Penindasan? Oke. Jangan terlalu sibuk untuk menolak, kamu memikirkannya, aku masih perawan. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Xuan Yuan Rou, yang memukuli 3 wanita Sein King kelas 8 di kejauhan, tidak bisa melawan, angkat bicara. Xuan Yuan Rou memerah karena marah, dan berkata dengan dingin, kamu jalang yang berani merayu tunanganku, aku akan mengurusmu sendiri nanti. Kali ini, mata indah Pang Yuqi memancarkan sentuhan kejam, dan lengan gioknya tiba-tiba menjentikkan ke arah Tan Yun. Jing Yun, matilah. Su, Ho. Tiba-tiba,
36 belati dari artefak luar biasa tingkat ke-7 yang direndam dalam racun, membawa 36 celah ruang hitam pekat, distabilkan menuju Tan Yun yang tampaknya tak berdaya. Tan Yun hati-hati. Suan Yuanrou panik. Rower tidak perlu khawatir. Tan Yun menjawab, tanpa menghindar atau menghindar. Ketika 36 belati hendak menembus tubuh Tan Yun bergegas maju, dengan tegas, ledakan aku. Boom, boom. Dalam deru suara, 36 belati dipukul dan diledakkan oleh tubuh Tan Yun. Melihat belati dari artefak terbaik urutan ke-7, menghadapi dada Tan Yun yang hancur seperti keramik, Pang Yuqi jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia menangis. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tubuh fisikmu begitu kuat? Juga, wow, barusan Suan Yuanrou memanggilmu Tan Yun. Kamu tidak akan benar-benar menjadi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Pada saat ini, Pang Yuqi ketakutan. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan itu tidak? Tan Yun menunjukkan cahaya yang ganas, dan tubuhnya terbalik di udara, muncul di atas kepala Pang Yuqi seperti anak panah yang tajam, mengangkat pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanannya dan menebasnya. Pang Yuqi mencoba yang terbaik untuk menarik cambuk panjang, dan menarik pedang besar pembunuh dari Tan Yun. Rusak. Tan Yun meraung seperti telinga yang bergemuruh, dan cambuk ajaib itu segera dipotong oleh pedang Excalibur Hongmeng. Pompa. Dalam darah yang dipenuhi, pedang pembunuh ilahi Hongmeng menebas, memotong lengan batu giok Pang Yuqi. Bang! Klik. Tan Yun menendang dan mematahkan beberapa tulang rusuk Pang Yuqi, darah menyembur dari mulutnya, dan darah keluar dari telinga dan hidungnya, seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh ke dalam kehampaan. Wow! Tan Yun menyapu kekosongan dan memukul dahi Pang Yuqi dengan telapak tangan, dan kekuatan suci mengalir ke dahi Pang Yuqi, membatasi kolam spiritualnya. Tan Yun meraih Pang Yuqi dan berdiri di udara. Jangan bunuh aku. Pang Yuqi sangat takut sehingga Hua Rong pucat, air mata berdeguk. Tan Yun, ayahku adalah salah satu dari 12 raja besar dari alam dewa asal, kamu tidak bisa membunuhku, jika tidak, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, sungguh, lepaskan aku. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, permusuhan yang kuat meledak ke murid bintangnya, dan dia tertawa sangat marah. Kamu adalah putri Jun Pang, sangat bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Karena di masa lalu, setelah dia dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, 12 Raja Dewa dari alam dewa asal dan 9 Raja Dewa dari alam dewa kekacauan memasuki alam dewa Hongmeng. Mereka adalah algojo yang telah membunuh bawahan setia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada keraguan bahwa di dalam hati Tan Yun, orang yang paling dibenci adalah Lingxia Tianzun, Zhan Peng, dan Supreme God King yang mengkhianatinya. Selain ketiganya, mereka adalah Chaos Supreme, Xiyuan Supreme, dan kemudian Hongmeng God Realm God Kings yang mengkhianati diri mereka sendiri di awal, serta 12 Great God Kings dari Xiyuan God Realm dan 9 Great God Kings dari alam dewa kekacauan. Dan Raja Pangjun adalah salah satu dari 12 raja besar dari alam dewa asal. Ketika Tan Yun mendengar bahwa Pang Yuqi adalah putri Raja Dewa Pangjun, dia berpikir, bagaimana mungkin dia tidak marah kepada bawahannya yang dibunuh secara brutal oleh Raja Dewa Pangjun. Pada saat ini, Pang Yuqi melihat penampilan mengerikan Tan Yun, wajahnya pucat dan tidak berdarah ketakutan. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Oke, biarkan aku memberitahumu. Aku Hongmeng Supreme Tan Yun. Mendengar pengakuan pribadi Tan Yun, Pang Yuqi ketakutan. Meskipun dia tidak dilahirkan ketika ayahnya memasuki alam dewa Hongmeng di masa lalu, dia kemudian mengetahui bahwa ada banyak bawahan Hongmeng Supreme yang telah meninggal di tangan ayahnya. Tan Yun menekan keinginan untuk mencekik Pang Yuqi dengan satu tangan, dan mengorbankan menara Lingqiao, melemparkannya ke lantai pertama. Pada saat ini, Suan Yuanrou telah menghapus 3 wanita Raja Suci kelas 8 dalam formasi pedang Hongmeng Void lainnya. Dengan lambaian lengan giok Suan Yuanrou, kekuatan magis menyapu ketiga wanita itu, mengirim mereka ke lantai pertama menara Lingqiao. Rower, bagaimana kamu terluka? Sosok Tan Yun melintas, dan tendangan voli muncul di depan Suan Yuanrou. Melihat luka pada wanita kesayangannya, hatinya sakit. Suan Yuanrou tersenyum, jangan khawatir, itu semua luka kulit. Setelah itu, mata lembut Suan Yuan menunjukkan kekhawatiran, saya datang ke sini setengah tahun yang lalu. Saya benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda di jalan.
Sekarang kamu datang ke sini dengan selamat, aku lega. Saat dia berkata, Suan Yuan dengan lembut melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, memegang erat-erat Tan Yun. Bodoh. Ingat, jangan khawatirkan aku setiap saat, karena selama aku tidak ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku di sini di Swallowing God dan Fierce Abyss. Tan Yun dengan lembut membelai rambut hitam Suan Yuanrou seperti air terjun. Ditanya, Simin, Yin, kamu belum datang. Ya, Suan Yuanrou berbisik, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka adalah anak-anak dari Ling Xia Tianzun. Tidak ada yang berani membunuh mereka di jurang menelan dewa ini. Itu benar. Tan Yun selesai berbicara dan tersenyum, oh ya, Ruer, pertama-tama kamu memasuki menara Ling Qiao untuk pulih dari cederamu, dan kemudian aku akan memperkenalkanmu pada binatang suci. Oke, Suan Yuanrou menganggukkan kepalanya, meninggalkan lengan Tan Yun, terbang ke menara Ling Qiao, memasuki lantai 4, dan pulih dari cederanya. Fungsi menara Ling Qiao adalah untuk tinggal sendirian di lantai pertama, dan waktu dan ruang master akan dibuka. Suatu hari di luar menara, menara akan bertahan 100 tahun. Adapun 9 orang, termasuk Pang Yuki dan Ma Bo, yang dipenjara di lantai pertama menara Ling Qiao, mereka akan menghabiskan waktu selama dunia luar berlalu. Di luar waktu, setelah beberapa saat, pikiran Tan Yun terdengar seperti Suan Yuanrou, Tan Yun, saya telah pulih dari cedera saya. Oke, Tan Yun menolak formasi pedang ilahi Hongmeng, dan setelah mengambil 11 pedang ilahi Hongmeng dengan atribut yang berbeda dan pedang ilahi Hongmeng ke dalam pikirannya, ia memasuki lantai 4 menara puncak tinggi. Tan Yun membawa Suan Yuanrou ke lantai 3 menara Ling Qiao, menemukan Xiao Longshe, dan memperkenalkannya pada Suan Yuanrou. Ketika Suan Yuanrou mengetahui identitas Xiao Longshe, dia cukup terkejut. Sebaliknya, setelah Xiao Longshe mengetahui bahwa Suan Yuanrou adalah tunangan Tan Yun, dia tampak hormat. Ketika Tan Yun, Suan Yuan dan Xiao Longshe sedang mengobrol, 9 Pang Yuki di lantai pertama menara Ling Qiao panik. Tidak lama kemudian, Tan Yun dan Suan Yuanrou terbang keluar dari menara Ling Qiao. Tan Yun mengambil menara Ling Qiao di belakang telinga kanannya, dan memimpin Suan Yuanrou untuk terbang ke dasar tebing tandus. Setelah Suan Yuanrou menemukan bahwa Tan Yun mengerutkan kening, dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Tan Yun berkata, larangan keluarnya dewa menelan dewa kesedihan Yuan khusus untuk mengendalikan Xiao Lao. Jika saya membawanya keluar, saya harus membuka kunci formasi terlarang, tetapi dengan cara ini, Putri Chaos Tianzun dan Mu Zhen Tianzun yang sedang menunggu di Xiyuan Shanhai akan mengetahuinya. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou mengangguk setuju dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Tan Yun merenung sedikit, masih ada lebih dari 18 tahun sebelum saya meninggalkan God Swallowing Abyss. Saya memikirkan waktunya, dan saya akan keluar nanti. Setelah putri saya, Chaos Tianzun dan Mu Zhen Tianzun pergi, saya akan pergi dengan Xiao Lao. Suan Yuanrou berkata, jika kamu tidak meninggalkan God Swallowing Fierce Abyss saat itu, kamu perlu menemukan alasan. Ya, Tan Yun berkata, temukan saja alasan apapun. Setelah itu, Tan Yun melingkarkan tangannya di pinggang Suan Yuanrou, dan berbisik pelan, kami menunggu Simin dan Yin di sini. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Tan Yun, apakah Yin dan yang lainnya dalam masalah? Suan Yuanrou mengerutkan kening, sudah 2 tahun sejak kita memasuki God Swallowing Abyss, dan mereka belum juga datang. Saat Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara serak laki-laki dari kejauhan, Kak Jingxian, apakah kamu di sana? Tolong, tidak, itu Simin. Hati Tan Yun tercengang, dan Suan Yuan Judo berkata, melihat ke samping, pergi, mari kita lihat. Oke, setelah Suan Yuanrou menjawab, dia dan Tan Yun naik ke udara dan terbang menuju hutan luas di barat. Setelah Tan Yun dan Suan Yuanrou terbang ratusan mil ke dalam kehampaan, bahkan sebelum mereka terbang ke hutan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, mereka mendengar suara binatang buas. Mengikuti reputasinya, Tan Yun dan keduanya menemukan bahwa di hutan yang menutupi langit ratusan mil jauhnya, barisan pohon-pohon tua telah tumbang, dan debu dipenuhi dengan samar-samar terlihat. Li Simin, yang terbakar parah, sedang dikejar raksasa. Kakak Simin, jangan khawatir, aku di sini. Setelah Tan Yun menjawab, dia membalik tangan kanannya, dan Excalibur penguasa surgawi tertinggi yang dikaitkan dengan kuno keluar dari udara tipis, memegang pedang yang indah, menampilkan langkah luar biasa, dan menembak ke arah Li Simin.
Suan Yuanrou juga mengorbankan pedang ilahi, dan mengikuti. Di dalam hutan, Li Ximin, yang lemah dan terluka parah, menunjukkan kegembiraan di matanya yang putus asa ketika dia mendengar suara Tan Yun. Kekuatan ilahi memancar keluar darinya, dengan putus asa membubung ke langit, terbang menuju Tan Yun. Mengaum, manusia sialan, kemana harus melarikan diri? Suara serak menggelegar seperti guntur, dan ketika langit bergetar, raksasa besar setinggi 1000 kaki naik ke udara dan terbang keluar dari hutan. Ini adalah binatang raksasa dengan rambut emas panjang, binatang singa, tubuh macan tutul, kuku unicorn, ekor ular, dan memancarkan nafas Raja Suci kelas 6. Tapi kuku unicornnya berdarah, merah seolah-olah bisa meneteskan darah, dan, terutama terlihat, sepasang pupil raksasanya terbakar api. Meskipun nyala apinya kecil, gelombang panas yang mengepul telah membuat Suan Yuanrou dan Li Ximin merasa seperti berada di dalam kompor. Jing Yun, ini adalah binatang buas kuno, singa kuku bermata api. Wajah Suan Yuanrou berubah drastis, dengan kekuatannya, itu cukup untuk membunuh 3 Raja Suci kelas 9. Ya, Tan Yun tampak lebih serius dari sebelumnya, dan tiba-tiba melangkah maju untuk menahan Li Ximin, dan berkata dengan keras, "Rower, berkorbanlah untuk Shenzhou dan melarikan diri." Tan Yun harus bermartabat, karena singa Bloodhoof bermata api itu terkenal ganas, dan setenar binatang buas kuno yang rakus, dan di alam yang sama, itu 3 poin lebih ganas daripada rakus. Oke, saat cincin dewa di jari giok Suan Yuanrou berkedip, manusia tertinggi Zun Shenzhou terbang keluar dan melayang di atas hutan. Pergi. Tan Yun memegang Suan Yuanrou dengan tangan kirinya dan Li Ximin dengan tangan kanannya. Dia menyapu Shenzhou, dan ketika dia hendak melarikan diri saat mengemudikan Shenzhou, kecepatan singa bermata api meningkat tajam, menembus kehampaan dengan gelap gulita ruang retak, angkat kuku unicorn untuk mengambil gambar dari Shenzhou. Ledakan. Dengan tembakan kuku, segera, radius ratusan ribu kaki runtuh dalam kehampaan, dan Tan Yun mengarahkan Shenzhou untuk melarikan diri dengan berbahaya, dan bergegas keluar dari hutan. Boom! Boom! Buntut dari kuku yang diambil oleh kutu darah bermata api menghancurkan hutan di bawah ratusan ribu kaki. Manusia sialan, kemana harus melarikan diri? Singa berdarah bermata api berlari liar dari kehampaan, mengejar Shenzhou, tetapi tidak bisa mengejar Shenzhou. Itu bergemuruh karena marah, dan membuka baskom darahnya di kehampaan, taringnya yang mengerikan berkilau dengan cahaya dingin, cukup menakutkan. Di Shenzhou, Li Ximin yang ketakutan tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap singa bermata darah. "Kamu binatang buas, tunggu tuan muda ini. Cepat atau lambat, aku akan memasuki God Swallowing Abyss dan membunuhmu lagi." Mendengar itu, singa berdarah bermata api meraung, "Kamu manusia yang rendah hati, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan." "Aku pooh." Setelah Li Ximin tertawa, dia memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih dan berkata, "Terima kasih, saudara Jingxian. Jika kamu tidak memilikimu kali ini, aku akan mati." Binatang itu benar-benar terlalu ganas. Aku baru saja terbang di atas hutan. Api dari matanya hampir membakarku sampai mati. Tan Yun berkata, "Saudara Li, jika Anda bisa hidup sampai hari ini, itu masih hidup Anda." "Hahaha, begitulah." Li Ximin tersenyum, mengerutkan kening, "Saudara Jingxian, di mana Xin?" Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, dia belum tiba." Sebelum Tan Yun selesai berbicara, sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakangnya, "Jing Yun, saudara." "Saudari." Li Ximin menoleh ke belakang, tetapi melihat Li Xin, yang mengenakan rok putih dan sangat cantik, terbang menuju Shenzhou. "Bagus, saudari, kamu akhirnya di sini." Sebelum kata-kata Li Ximin jatuh, senyumnya langsung membeku di wajahnya, dan dia menjerit ngeri yang ekstrim, "Kakak, lari." Di depan mata, tetapi melihat singa bermata api terbang ke arah Li Xin tiba-tiba, 2 kelompok api menyembur dari sepasang murid. Kedua api itu, bergabung menjadi satu dari kehampaan, berubah menjadi kepala singa setinggi 10.000 kaki, membuka mulut besar, dan menelan ke arah Li Xin. Pada saat ini, Li Ximin meneteskan air mata yang menyakitkan. Dia tahu bahwa begitu saudara perempuannya ditelan oleh kepala singa yang berubah menjadi api, dia pasti akan terbakar abis. Wow, dengan air mata, Li Ximin menyapu Shenzhou dan terbang menuju Li Xin. "Saudaraku, jangan datang, kamu akan mati." Li Xin berteriak dengan cemas, "Kembalilah." Pada saat ini, Li Xin,
yang merasa bahwa dia sangat ganas dan tidak beruntung, memandang Tan Yun di Senzu, dan berkata, Jing Yun, aku mencintaimu. Saya harap setelah saya mati, Anda dapat mengingat bahwa ada seorang wanita yang sangat mencintai Anda. Mendengar suara Li Xin, Tan Yun merasa cukup rumit, dan mentransmisikan suara Suanyuan Rou, aku akan menyelamatkannya, Ruer, siap bertarung. Oke, Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, hati-hati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ketika Tan Yun mengirim, gerakan Li Xin selanjutnya membuat Li Xin merasa sangat manis dan bahagia, dan dia juga merasa sangat panik. Tapi Tan Yun menembaknya dari Senzu. Jing Yun, apakah kamu gila? Kembali. Li Xin cemas dengan bunga pir, menangis keras. Kamu tinggalkan aku sendiri, pergi. Aku berjanji pada ayahmu untuk menjaga saudara-saudaramu dengan baik, dan aku akan melakukannya secara alami. Ketika Tan Yun berbicara, dia membangkitkan kekuatan sepatu botnya, dan pada saat yang sama kecepatannya melonjak, dia juga melakukan langkah dewa besar, melewati kekosongan. Ketika Li Ximin, sebuah telapak tangan ditampar di dada Li Ximin. Kembalikan aku, kamu hanya akan mati. Telinga Li Ximin memutar suara dentang Tan Yun. Dia, yang awalnya lemah, merasakan sakit yang tajam di dadanya, jadi dia melakukan tendangan voli ke udara dan jatuh di Senzu. Melihat Tan Yun yang bergegas menuju Li Xin, mata Li Ximin berlinang air mata, kakak, kamu harus hati-hati. Tepat ketika Li Ximin tergerak, Tan Yun terbang di depan Li Xin di udara, dan Li Xin sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Apakah kamu gila? Pergi. Hah. Pada saat ini, udara melonjak dan embusan angin bersiul, kepala singa api besar telah membuka mulutnya yang besar dan menelan, Tan Yun dan Li Xin tidak bisa mengelak. Pergi. Aku tidak ingin kamu mati, aku ingin kamu hidup dengan baik. Menghadapi kematian, Li Xin peduli dengan keselamatan Tan Yun. Ini menunjukkan betapa tulusnya dia pada Tan Yun. Li Xin menangis, dan ketika dia hendak mendorong Tan Yun dengan tangannya, kepala singa menelan mereka berdua ke dalam lautan api. Kamu bodoh? Wow, kamu bodoh. Dalam tangisan berlinang air mata Li Xin, Tan Yun melemparkan tubuh bayangan Hong Meng, dan pada saat yang sama mengorbankan baju besi Dewa Abadi. Tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran 100 zang, mengenakan baju perang, membuka tangan kanannya untuk bergerak pada Haidilau Yue, dan memegang Li Xin di telapak tangannya. Alasan mengapa Tan Yun mengorbankan Eternal God Armor adalah untuk mencegah Li Xin melihat penampilannya setelah melemparkan tubuh bayangan Hong Meng. Adapun api suci singa bermata api, Tan Yun, yang memiliki nyala api yang luar biasa, tentu saja tidak takut. Pada saat ini, Li Ximin di Senzu melihat kepala singa api dewa yang telah menelan Tan Yun dan Li Xin, matanya pecah dan meraung, kamu binatang, aku Li Ximin bersumpah, aku akan membunuhmu. Menurut pendapat Li Ximin, Tan Yun dan saudara perempuannya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tidak hanya berpikir begitu, tapi begitu juga dengan Fire Ayat Bloodhoof. Singa berdarah bermata api menatap Li Ximin di Senzu, mengucapkan kata-kata dan tertawa angkuh, manusia yang rendah hati, aku ingin membunuhmu sendirian, tapi aku tidak pernah berpikir, tapi sekarang aku membakar dua orang sampai mati, hahaha. Hahaha, pamanmu. Dengan suara penuh niat membunuh dan setinggi 100 kaki, Tan Yun memegang Li Xin dengan tangan kirinya dan bergegas keluar dari kepala singa api dewa. Tubuhnya melonjak hingga 1000 kaki, pedang surgawi terbaik di tangannya. Itu melonjak hingga 600 kaki. Saudara Ximin tetap di Senzu, Rower, bunuh. Dalam teriakan Tan Yun, dia menggunakan langkah dewa besar, memegang pedang besar, menghancurkan kekosongan, dan menghancurkan kepala Fire Ayat Bloodhoof yang tidak curiga. Apa? Kamu manusia, kamu tidak mati. Singa bermata api tercengang, dan tubuh sepanjang 1000 kaki itu tiba-tiba bergoyang. Tiba-tiba, ekor ular besar itu menghancurkan kehampaan dan menariknya ke arah Tan Yun. Ada secercah cahaya di mata Tan Yun, dan tubuhnya tiba-tiba terbalik di udara. Saat dia melarikan diri dari ekor ular raksasa itu, dia mengayunkan pedangnya untuk membelah kekosongan dan menebas kuku depan kanan dari Fire Ayat Bloodhoof. Pompa. Dalam suara senjata tajam yang memotong daging dan darah disemprotkan, dan kuku depan kanan dari kutu darah bermata api dipotong oleh Tan Yun. Ah! Dasar manusia sialan, kalau bukan karena aku, bagaimana bisa kau menyakitiku? Manusia, aku akan membunuhmu, tidak. Aku akan memakanmu.
Singa Bloodhoof bermata api berteriak dengan marah, dan tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Ekor sepanjang 500 kaki, dengan kekosongan yang runtuh, menghantam dada Tan Yun dengan cepat. Ledakan. Di tengah suara yang memekakkan telinga, Tan Yun merasa dadanya seperti dipalu, organ-organ dalamnya seperti bergeser, dan panah darah menyembur dari mulut Tan Yun. Tubuh Tan Yun berada ribuan kaki jauhnya, terbang ke belakang seperti bola meriam. Jing Yun. Ketika Xuan Yuan Rou hendak terbang menuju Tan Yun buru-buru berkata melalui transmisi suara, "Rower, jangan khawatir tentang saya memiliki tubuh baju besi dewa abadi, dan saya tidak bisa mati. Rower, aku akan menahannya, kamu pergi diam-diam menyerangnya, dan kemudian hancurkan kuku depan kirinya." Setelah transmisi suara, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangan kirinya, menatap Li Xin di telapak tangannya, mentransmisikan suara, formasi pedang fantasi dewa kuno yang saya berikan sebelumnya, apakah Anda berhasil berlatih? Li Xin tidak peduli untuk menghapus air mata, dan juga tidak peduli dengan kebingungan mengapa Tan Yun tidak takut dengan api ilahi yang menyala. Dia mengangguk dan berkata, "Berkultivasi. Oke, dengarkan perintahku nanti, lemparkan formasi pedang sihir dewa kuno, ayo bunuh binatang ini bersama-sama." Setelah Tan Yun berbicara, dia memegang Li Xin di tangan kirinya lagi, dan tubuhnya naik ke udara, berubah menjadi bayangan, langsung muncul di langit di atas kepala Fire Ayat Bloodhoof, dan berkata dengan keras, "Xin, ayo kita siapkan bersama." Ketika telapak tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengendur, Li Xin, yang mengenakan rok putih melebihi salju, memegang pedang ilahi, berkedip dari kehampaan, memadatkan 97 klon yang tidak bisa dibedakan dari tubuh aslinya. Desir-desir. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang surgawi, melakukan langkah luar biasa, sering berkedip dari kehampaan, dan juga menampilkan susunan pedang magis kuno, berubah menjadi 98 Tan Yun memegang pedang ilahi dan 98 Li Xin. Dikelilingi oleh ribuan kaki Bloodhoof bermata api. Hah? Teknik macam apa ini? Singa Fire Ayat Bloodhoof sedikit bingung. Itu pikir itu menyilaukan. Akibatnya, ia menggelengkan kepalanya dengan tiba-tiba dan mendapati bahwa itu tidak terlihat menyilaukan. "Xin, serangan tipuan avatar, kamu benar-benar bertanggung jawab untuk memotong lehernya, aku akan membunuh matanya," kata Tan Yun. Oke, Li Xin segera mentransmisikan suara itu. Yang paling ditakutinya adalah mata singa bermata api yang bisa menyemburkan api. Membunuh. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, 98 Tan Yun dan 98 Li Xin mengayunkan pedang mereka satu demi satu dan berjalan menuju Fire Ayat Bloodhoof. "Bahkan jika aku kehilangan kuku dan kekuatanku sangat berkurang, aku tidak takut padamu." Singa Bloodhoof bermata api mengaum dengan marah, dan sepasang murid raksasa menyemburkan api yang mengerikan, dan segera membakar beberapa klon Tan Yun dan Li Xin menjadi ketiadaan. Boom! Pada saat yang sama, singa berdarah bermata api menari-nari dengan ekor raksasanya, dan ketika ia menghancurkan kekosongan, ia meruntuhkan lusinan avatar Tan Yun dan Li Xin. Tak tertahankan, suara seringai singa bermata api berhenti tiba-tiba. Itu melihat Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, memegang pedang ilahi, bergegas keluar dari lautan api, dan menebas ke arahnya dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Singa Bloodhoof bermata api meraung seperti guntur, "Matilah!" Ledakan. Dengan suara keras, kuku depan kiri singa bermata api itu menabrak kehampaan dan melangkah ke arah dada Tan Yun. Hampir pada saat yang sama, ekor raksasa sepanjang 500 kaki tiba-tiba naik menjadi 3.000 kaki, seperti ular piton raksasa, melilit ke arah Tan Yun dengan kecepatan. Pada saat kritis ini, Tan Yun meraung, "Rower kill." Menusuk. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Xuan Yuan Rou memegang pedang suci dan membawa balok pedang setinggi 10.000 kaki, dan melangkah ke arah singa bermata api untuk memotong kuku depan kiri Tan Yun. Ketika singa Bloodhoof bermata api buru-buru menarik kembali kukunya, Xuan Yuan Rou membalik, tubuh lembut tanpa tulang, memegang pedang di sekitar ekor raksasa sepanjang 3.000 kaki. Segera, dalam percikan darah, Xuan Yuan Rou memotong ekor Fire Ayat Bloodhoof. "Ah! Ekorku! Sialan kau jalang!" Singa Bloodhoof bermata api, mengangkat kukunya dan menendang ke arah Xuan Yuan, yang tidak bisa mengelak. Xuan Yuan Rou terlalu takut untuk menghindarinya. Pada saat ini, Tan Yun, yang awalnya menikam Fire Ayat Bloodhoof Lion, menyapu kekosongan dengan kecepatan tinggi sambil memegang pedang ilahi, punggungnya diblokir di depan Xuan Yuan Rou. Ledakan.
Tan Yun ditendang dari belakang oleh kuku unicorn, dia menyemburkan darah, tubuhnya ditendang ke udara, dan transmisi suara berkata, "Rower, bunuh." Tan Yun membalik-balik di udara, setelah melakukan harmoni steps, dan menambahkan harmoni shadow body-nya, kecepatannya menjadi semakin cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kepala Fire Eyed Bloodhoof, dan pada saat ini, 3 yang tersisa. 12 klon menebas ke arah tubuh Fire Eyed Bloodhoof, untuk membingungkan binatang itu. Pompa, Tan Yunzen memegang pedang ilahi Tianzun sepanjang 600 kaki dengan kepulan darah yang dimasukkan ke dalam tengkorak Fire Eyed Bloodhoof. Ah! Saat singa Bloodhoof bermata api berteriak, Li Xin terbang di atas perut bagian bawah dari Bloodhoof bermata api, membawa cahaya pedang, dan memotong leher singa Bloodhoof bermata api. Berdebar. Wow! Segera, leher singa Bloodhoof bermata api dipotong dengan luka besar, dan darah menyembur keluar seperti air terjun. Xin, potong kuku depan kirinya. Pompa, Li Xin memegang pedang ilahi, dan melintas di bawah kuku berdarah Huoyan, membawa aliran darah, dan memotong kuku depan kiri kuku darah Huoyan. Ah! Aku akan memakanmu. Singa berdarah bermata api, yang kehilangan ekornya dan kuku depan kiri dan kanan, membuka mulutnya lebar-lebar, dan ketika Li Xin menggigit, Li Xin mengendalikan klon yang tersisa dan terbang menuju tubuh aslinya. Ketika tubuh asli lolos dari mulut besar cekungan darah dari gigitan, semua klon ditelan oleh singa bermata api. Wow! Pada saat ini, Suan Yuanrou memegang pedang ilahi, melonjak ke langit, kekuatan Santo besar di tubuhnya melonjak keluar, dan 100.000 cahaya pedang Zhang mengembun dari kehampaan, dan itu meledak ke bagian belakang mata api. Singa kuku berdarah. Singa kuku bermata api benar-benar panik. Ketika berbalik dan ingin melarikan diri, Tan Yun di atas kepalanya mengendurkan pedang surgawi yang dimasukkan ke dalam tengkoraknya dengan tangan kanannya, dan mengorbankan pedang tertinggi tingkat 7 dari cincin, memegang dewa di tangannya. Pedang, tubuh terbalik di udara, mengayunkan pedang dengan kepulan darah, dan membutakan singa berdarah bermata api. Mata, tidak, mataku. Singa Bloodhoof bermata api, yang buta, mengeluarkan suara yang tragis. Setelah melepaskan kesadaran binatang buas, dia bergegas ke hutan di belakangnya dengan putus asa. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia lolos dari cahaya pedang sehingga Suan Yuanrou menikamnya secara vertikal. Tan Yun bergerak dengan naluri, menghadap Li Simin yang terluka parah di tubuh bagian atas Senzu, dan berkata, "Saudara Simin, pukul dengan keras." Berdengung. Dalam getaran kehampaan yang hebat, Li Simin mengemudikan Zun Senzu, manusia yang luar biasa, melewati kehampaan yang suram, dan mengenai pinggang Fire Eyed Bloodhoof dengan ledakan yang keras. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang pinggang singa bermata api berdarah hancur, dan darah menyembur dari mulut baskom darah, berteriak dan jatuh ke hutan, menghancurkan ratusan pohon surgawi kuno dengan paksa. Pada saat ini, singa berdarah bermata api dipotong buta, anggota tubuhnya terputus, darah menyembur keluar dari luka besar di leher, dan dia kehilangan ekornya. Tengkorak itu masih memiliki pedang surgawi Tan Yun yang luar biasa, yang tampak mengerikan. Itu meratap lemah di tanah, memohon manusia di depan untuk tidak bunuh diri. Namun, Tan Yun, Suan Yuanrou, dan Li Xin acuh tak acuh. Jika Lao Su memiliki pelindung tubuh, kamu akan membunuhnya. Tan Yun terbang ke dalam hutan yang hancur, memegang gagang pedang surgawi yang dimasukkan ke dalam tengkorak singa kutu darah bermata api dengan tangan kanannya. Pergi ke neraka. Tan Yun mendengus dingin, meraih gagang pedang dengan tangan kanannya, dan menusuknya dengan paksa. Pompa, pedang Tianzun Divine sepanjang 600 kaki, dengan kepulan darah, menembus kepala Fire Eyed Bloodhoof, membunuhnya di tempat. Setelah itu, Tan Yun membelah kepala Fire Eyed Bloodhoof Lion, mengeluarkan Holy King Beast Pill, dan menyimpannya untuk pemurnian 8 raja suku besar termasuk Tianluo Dragon Bear King. Jing Yun, terima kasih banyak. Aku akan terkubur dalam api tanpamu. Li Xin menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang dan rasa terima kasih, merasakan ketakutan sesaat di dalam hatinya. Sama-sama, kita berteman. Saat Tan Yun berbicara, tubuhnya menyusut ke ketinggian orang normal, dan pelindung dewa abadi di tubuhnya menghilang dari udara. Setelah Eternal God Armor meninggalkan tubuh Tan Yun mengenakan jubah ungu. Dadanya telah terkikis oleh darah, dan kulit di dada dan punggungnya terbuka. Jika bukan karena perlindungan dari armor dewa abadi, jika tidak, Tan Yun akan sulit untuk ditanggung,
singa berdarah bermata api menendang dadanya dan dua kuku di punggungnya. Bagaimana kamu terluka? Suan Yuanrou dan Li Xin berkata serempak, ekspresi mereka khawatir. Senyum muncul di wajah pucat Tan Yun, aku baik-baik saja, mari kita pulihkan cedera dan kekuatan kita dulu, dan bicarakan sisanya nanti. Selanjutnya, Tan Yun dikorbankan ke Menara Lingqiao. Tan Yun memimpin untuk memasuki Menara Lingqiao. Untuk mencegah Li Ximin dan saudara perempuannya menemukannya, dia membawa 9 Pang Yuqi dan Ma Bo ke lantai 36 Menara Lingqiao. Setelah itu, Tan Yun Cai membiarkan ketiga Suan Yuanrou memasuki menara. Setelah mereka bertiga masuk, mereka memasuki tingkat menara yang berbeda dengan Tan Yun, duduk bersila, dan mengeluarkan setumpuk giok ilahi yang luar biasa untuk melahap kekuatan ilahi di giok ilahi dan memulihkan kekuatan ilahi yang dikonsumsi di kolam spiritual. Dalam pikiran Tan Yun, puluhan ribu giok ilahi yang luar biasa di depannya naik ke udara, melayang di atas kepalanya. Tangan Tan Yun tercetak di dadanya, dan dia mulai menelan kekuatan ilahi di batu giok. Terlihat jelas bahwa Divine Power mengebor dari kepingan Divine Jade, dan perlahan menembus ke tengah alis Tan Yun dan mencapai kolam spiritual. Papa, saat kekuatan suci ditarik keluar, potongan batu giok tampaknya telah kehilangan nyawanya yang mempesona dan meredup, jatuh ke tanah dan hancur. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun, yang telah berubah menjadi jubah hijau, dengan senyum seperti angin musim semi, melangkah keluar dari Menara Lingqiao dan muncul di tanah tandus di bawah tebing, menatap langit, sedikit linglung. Tidak lama kemudian, Suan Yuanrou berjalan keluar dari Menara Lingqiao dengan senyum kinceng, berdiri berdampingan dengan Tan Yun. Apa yang Anda pikirkan? Ketika Suan Yuanrou berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat rambutnya, yang cukup mengharukan. Mata Tan Yun menunjukkan kerinduan dan berkata, saya sedang memikirkan orang tua dan kakek saya dari pesawat Fana, bagaimana kabar mereka sekarang? Aku sudah terbang begitu lama, mereka pasti sangat merindukanku. Suan Yuanrou berkata, mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk kembali ke kampung halamanmu dan mengunjungi paman dan bibimu? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, agar tidak dicurigai, itu masih tidak mungkin, jika tidak, begitu semuanya terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya ingin berlatih keras, membalas dendam sesegera mungkin, dan membawa orang tua, kakek, dan yang lainnya ke alam Dewa Hongmeng sebelum alam semesta runtuh. Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, itu juga bagus. Ketika Tan Yun sedang berkomunikasi dengan Suan Yuanrou, Li Ximin dan Li Xin melangkah keluar dari Menara Lingqiao berdampingan dan datang ke Tan Yun. Kedua saudara dan saudari itu menghadap Tan Yun dan membungkuk dalam-dalam, terima kasih atas bantuanmu. Tan Yun tersenyum dan berkata, sama-sama, tuanku adalah ibumu. Itu benar untuk menyelamatkanmu. Ada rasa kehilangan di mata Li Xin, dan dia berpikir dalam hati, mungkinkah dia menyelamatkanku hanya karena alasan ini. Tersembunyi, Li Xin tampak terkejut dan berkata, Jing Yun, ketika Anda menyelamatkan saya, tidak hanya tubuh saya melonjak hingga 1000 kaki, tetapi saya juga tidak takut api suci dari Bloodhoof bermata darah. Apa yang terjadi? Tan Yun tersenyum tenang dan berkata, saya berlatih latihan fisik, sehingga saya dapat meningkatkan bentuk tubuh saya. Adapun api suci, tentu saja saya takut, tetapi saya memiliki tubuh baju besi suci, jadi saya tidak terbakar sampai mati. Petik 2. Jadi itu masalahnya. Li Xin berkata sedikit untuk mengerti. Pada saat ini, Li Ximin dengan rasa ingin tahu bertanya, Kakak Jingxian, berapa peringkat baju besi dewa yang kamu kenakan sebelumnya? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, armor dewa saya menemukan di sebuah lembah setelah memasuki God Swallowing Abyss. Hahaha, keberuntungan Brother Jingxian benar-benar bagus. Li Ximin berkata dengan iri, setelah meninggalkan jurang dewa menelan, beritahu ayahku sekilas bahwa ayahku adalah pengrajin ahli tingkat tinggi. Ya, Tan Yun tersenyum. Li Xin memandang Tan Yun dan bertanya, selanjutnya, kemana kita akan pergi? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo berburu harta karun. Pada saat yang sama mencari harta karun, gambar peta di dalamnya, dan serahkan kepada kakak perempuan tuanku setelah meninggalkan jurang yang menelan dewa. Perburuan harta karun di mulut Tan Yun adalah untuk mencari jenis api dengan atribut es dan api. Dia belajar dari mulut Xiao Longxi bahwa setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya di jurang sengit menelan dewa, hanya ada beberapa binatang buas selain benih api.
Li Ximin mengangguk setuju. Adapun Li Xin, dia tidak keberatan. Dalam hatinya, selama dia bisa bersama Tan Yun, dia sangat bahagia. Adapun perburuan harta karun atau tidak, dia tidak peduli sama sekali. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan menara Ling Qiao, mengendarai senzu manusia Zun berkualitas tinggi, dan mengangkat ketiga orang itu ke udara. Setelah beberapa saat, dia melayang di atas tebing. Xiao tua, di mana apinya? Tan Yun berbicara dengan Xiao Longshe di menara Ling Qiao. Xiao Longshe bertanya, Tuan kecil, rabuk bermutu tinggi apa yang Anda butuhkan? Tan Yun berkata, api Hongmeng saya telah mencapai puncak urutan ke-25, dan saya dapat membakar artefak tingkat ke-8 menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan telah mencapai tahap awal dari tahap 26, memiliki kekuatan untuk menurunkan artefak tahap ke-9, mencairkan ketiadaan. Oleh karena itu, api suci di bawah peringkat ke-9 tidak berguna bagiku. Tentu saja, semakin tinggi peringkat api, semakin baik. Mendengar ini, Xiao Longshe bermeditasi sebentar dan menyebarkan suara, Tuan kecil, budak tua 300.000 tahun yang lalu, dia menemukan 5 jenis api suci ke-10 jenis api dan 4 jenis 11 jenis api es di 5 tempat. Tan Yun mengerutkan kening dan sedikit kecewa, Xiao tua, api ini paling banyak hanya dapat membuat api Hongmeng saya memasuki tahap awal dari urutan ke-26, dan api es Hongmeng dapat ditingkatkan ke urutan ke-26. Apakah ada Shenhuo tingkat tinggi? Ekspresi Xiao Longsnake menjadi serius, dan transmisi suara berkata, budak tua tidak tahu di mana ada api ilahi tingkat 12. Namun, budak tua itu tahu bahwa ada api surgawi tingkat tinggi dengan 3 atribut es di dalamnya. Lembah kematian. Terutama ada benih api dewa tingkat rendah dengan atribut api. Mendengar ini, tubuh Tan Yun bergetar, dan suasana hatinya melonjak. Oke. Pergi ke Deat Canyon. Tan Yun sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa ada 3 jenis api tingkat tinggi dengan atribut es, dan 1 jenis api tingkat rendah dengan atribut api. Jika 4 jenis api ditelan, Tan Yun yakin bahwa ranah api Hongmeng dan api es Hongmeng pasti akan meningkat setidaknya 1 tingkat. Bagaimana dia tidak bersemangat? Ketika Tan Yun sangat bersemangat, kata-kata Xiao Longshe berikutnya mengejutkan Tan Yun. Tuan kecil, tapi Deat Canyon tidak bisa pergi. Xiao Longshe berkata melalui suara. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Tan Yun berkata, apakah ada binatang buas yang kuat di dalamnya? Iya, Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, ada 3 binatang suci kelas 8 di dalam, dan kekuatan 3 binatang besar sudah cukup untuk membunuh 1000 Raja Suci kelas 9. Mendengar itu, setelah Tan Yun terdiam lama, dia berkata, "Yah, aku benar-benar tidak bisa pergi, tapi aku selalu memikirkan cara untuk menghilangkan apinya. Sekarang, kamu pertama-tama beritahu aku di mana 5 api surgawi tingkat 10 lainnya dengan atribut api dan 4 api atribut es tingkat 11 berada. Aku akan mengumpulkan api ini terlebih dahulu, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki Deat Canyon." Setelah mendengar ini, Xiao Longshe berkata, 5 tempat ini adalah istana bawah tanah api terbakar, gunung salju, danau Beimingshen, hutan api tanah, dan lembah magma. Istana bawah tanah api membakar adalah yang paling dekat di sini. Anda mengemudikan Shenzhou ke barat laut. Kamu bisa tiba setelah terbang ke arah itu selama 3 bulan. Oke, aku mengerti. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, dia mengendarai Shenzhou, dan melaju ke barat laut abu-abu dengan kilat. Dalam perjalanan ke istana api terbakar, Tan Yun berbicara dengan Suan Yuanrou dan Li Ximin. Sementara Li Xin berdiri di belakang De Shenzhou, menatap punggung Tan Yun dengan linglung, adegan Tan Yun menyelamatkannya dan meletakkannya di telapak tangannya terus-menerus muncul di benaknya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Tan Yun sangat menawan. Jing Yun, bukan untukmu menikah denganku, Li Xin, dalam hidup ini. Hati Li Xin teguh, jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, aku akan mati sendirian. Tepat ketika Li Xin diam-diam berpikir, sebuah suara menyela pikirannya, kakak, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Ah! Setelah Li Xin merasa lega, dia menempelkan pinggangnya dan cemberut sedikit dengan ketidakpuasan, kamu bodoh, ya. Li Ximin tersenyum dan melengkungkan bibirnya, tapi mata Li Xin penuh dengan kasih sayang. Pada saat yang sama, Swallow God First Yuan, puncak-puncak gunung yang subur, Sun Gongzi Zhengxiong, sumber tertinggi Xiyuan, dan kecantikan yang indah, berkumpul di depannya 2.200 jenius dari alam Dewa Xiyuan.
Di antara 2000 jenius, beberapa adalah keturunan Raja Dewa dari alam dewa asal, beberapa adalah pewaris para bangsawan, dan beberapa adalah orang pertama di alam Raja Suci Tentara. Adapun keturunan dari 12 Raja Dewa Agung dari alam dewa asal, mereka tidak ada di antara mereka. Wanita dalam pelukan Gongzi Zhengxiong bukanlah orang lain, tetapi musuh Tan Yun, Gongsun Sanshan dari alam dewa Hongmeng. Gongsun Sanshan memiliki pikiran yang dalam. Setelah memasuki abis yang menelan dewa, dia mengandalkan kecantikannya untuk menjadi cinta baru Gongzi Zhengxiong. Apakah kamu belum menemukan Suan Yuanrou dan Li Xin? Gongzi Zhengxiong berkata sambil menatap lebih dari 2000 orang. Kembalilah ke Tuan Gongzi, belum. Semua orang menanggapi dengan hormat. Pada saat ini, Gongsun Sanshan membelai dada Gongzi Zhengxiong dan berkata, "Anakku, mengapa kamu selalu memikirkan Suan Yuanrou dan Li Xin? Bukankah itu indah? Cantik, cantik," kata Gongzi Zhengxiong dalam transmisi suara. Hehe. Setelah Gongsun Sanshan tersenyum, matanya yang indah menembak dengan dingin. "Tuan, Jing Yun membunuh saudaranya, Anda harus membalaskan dendamnya." Suara Gongzi Zhengxiong tiba-tiba tenggelam, matanya menembak dengan niat membunuh. "Jangan khawatir, aku akan membunuhnya." Gongsun Sanshan berpura-pura terkejut, "Anakku, apa yang orang katakan tentang balas dendam hanyalah untuk memukulinya. Bagaimanapun, dia adalah murid terdaftar dari Guru Lingxia Tianzun. Meskipun dia hanya seorang murid terdaftar, Tuan Tianzun menganggapnya serius." Mendengar ini, Gongzi Zhengxiong memecatnya dan berkata, "Jangan katakan bahwa dia hanya seorang murid bernama di daerah Lingxia Tianzun, bahkan jika muridnya tertutup, Tuan muda berani membunuh. Mengapa Anda meragukan kemampuan saya?" Petik 2. Tuan, Anda salah paham, beraninya orang. Gongsun Sanshan berkata dengan genit, "Tuan, Anda adalah cucu tertinggi Si Yuan. Tentu saja Anda tidak akan menempatkan Jing Yun di mata Anda." "Hahaha, kamu bisa mengerti." Gongzi Zhengxiong memikirkan postur anggun Li Xin dan Suan Yuanrou, dia memeluk Gongsun Sanshan, dan di antara jari-jarinya, cahaya kemasan terbang keluar dari ring, dari atas puncak. Berubah menjadi istana emas setinggi 100 kaki. Gongzi Zhengxiong memegang Gongsun Sanshan dan melihat kembali ke lebih dari 2000 orang, "Kamu menunggu di sini." Adapun Jing Yun, Suan Yuanrou, dan Li Xin, mereka akan lama berada di Jepang, dan suatu hari mereka akan terperangkap di jurang sengit yang menelan dewa. Setelah itu, Gongzi Zhengxiong membawa Gongsun Sanshan ke dalam istana. Setelah menutup pintu istana, dia melemparkan Gongsun Sanshan ke sofa. 1 jam kemudian, Gongzi Zhengxiong dan Gongsun Sanshan keluar dari istana. Setelah menyingkirkan istana, dia memandang orang-orang dan berkata, "Kami telah mencari Jing Yun begitu lama dan dia belum ada di sana. Sekarang ayo berburu harta karun dulu. Selama kita beruntung, kita mungkin bisa bertemu Jing Yun. Selama kita menangkapnya, Tuan Ben akan membiarkannya mati. Beritahu dia nasib menyinggung Tuan." Waktu berlalu, Tan Yun mengemudikan Senzu, membawa ketiga Suan Yuanrou, dan mereka telah diangkut dalam kekosongan abu-abu selama 3 bulan. Tiba-tiba, keempat Tan Yun merasakan gelombang panas di kehampaan di depan. "Tuan kecil ada di sini." Suara lama Xiao Longshe terdengar di benak Tan Yun, tempat berikutnya adalah istana api terbakar. Iya, setelah Tan Yun melewati suara itu, dia melihat kembali ke Li Ximin dan Li Xin dan berkata, "Ada gelombang panas yang datang dari bawah. Saya menduga ada api dengan atribut api. Ayo turun dan lihat." "Oke, aku mendengarkanmu." Li Ximin tersenyum. Li Xin menatap Tan Yun dengan lembut dan mengangguk. Tan Yun tersenyum sedikit pada Li Xin, dan kemudian perlahan-lahan terbang menuruni Senzu. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan pengingat Xiao Longshe, "Tuan kecil, budak tua itu memperhatikan bahwa ada 70 pria bertopeng hitam di Gunung Tandus yang jauhnya 1300 sen. Pengetahuan menyelimuti Anda. 70 pria bertopeng berpakaian hitam ini menunjukkan niat membunuh. Mereka seharusnya membunuhmu." Alasan mengapa Tan Yun tidak merasa diperhatikan adalah karena jiwa sucinya yang agung sama kuatnya dengan Raja Bijak kelas 5. Di God Swallowing Abyss, kesadaran ilahinya hanya bisa menempuh jarak ribuan mil, jadi dia tidak bisa mendeteksinya. Untuk diintip. "Yah, aku mengerti." Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, "Apa kekuatan 70 orang?" Xiao Longshe berkata dalam transmisi suara, 7 terkemuka adalah 5 pria dan 2 wanita,
5 pria dan 1 wanita adalah Raja Suci kelas 8, dan wanita terakhir adalah Raja Suci kelas 9. 63 orang yang tersisa hanyalah Saint King kelas 6 hingga 7. Tuan, akankah budak tua itu bergerak nanti? Saya mengerti. Niat membunuh Tan Yun adalah kekerasan, dan matanya berkedip dan berkata, Anda tidak perlu mengambil tindakan, Anda berguna untuk mendapatkan Anda di masa depan. Anda adalah pembunuh saya. Sampai saat hidup dan mati, saya tidak bersedia menggunakan Anda. Adapun 70 orang, karena mereka ada di sini, saya akan membiarkan mereka semua tinggal. Setelah transmisi suara, Tan Yun diam-diam berkata, sebelum memasuki Dewa Menelan dan Jurang Fierce, di Laut Kekacauan Ilahi, 7 raja dari alam dewa asal datang, dan mereka tidak tahu harus berkata apa kepada 5 pria dan 2 orang wanita. 5 orang muda dan salah 1 wanita adalah Raja Suci kelas 8, dan 1 wanita adalah Raja Suci kelas 9. Dan 7 pemimpin yang ingin membunuhku sekarang seharusnya 7 orang ini. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Sepertinya 70 orang ini berasal dari alam dewa asal. Pada saat itu, saya mengenali 7 Raja Dewa dari alam dewa asal. Di antara mereka, Raja Dewa Yingkun adalah salah satu dari 12 Raja Dewa yang agung. Di masa lalu, saya memasuki alam Dewa Hongmeng dan membunuh bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Saya harap kepala orang bertopeng ini adalah keturunannya. Jika demikian, saya akan membunuhnya, agar Raja Yingkun tidak mau hidup. Juga, saya tidak memiliki keluhan dengan Yingkun dan 7 dewa lainnya dalam hidup ini, tetapi mereka mengirim orang untuk membunuh saya, jadi seharusnya hanya ada satu alasan, mereka dipercayakan oleh orang lain. Dan orang-orang ini tidak lebih dari Raja Dewa dan Patriark dari alam Dewa Hongmeng dan aku. Oke, sangat bagus. Tan Yun menyeringai dalam hatinya, jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain. Jika ada yang menyinggung saya akan membunuh mereka semua. Aku ingin Devouring God Fierce Abyss menjadi neraka bagi mereka yang ingin membunuhku, dan biarkan mereka semua mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengemudikan Senzu dan terus mendarat, sambil diam-diam mentransmisikan, Rower, Saudara Simin, Siin, ketika Anda mendengar apa yang saya katakan selanjutnya, Anda harus tetap diam, jangan panik, pura-pura tidak sadar, membingungkan musuh. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bertiga bertanya kepada Tan Yun apa yang telah mereka temukan. Tan Yun berkata dengan suara pelan, di Bukit Tandus 1300 sen jauhnya, ada 70 pria bertopeng hitam. Mereka seharusnya datang untukku. 6 dari mereka adalah Raja Suci kelas 8, dan 1 wanita adalah Raja Suci kelas 9. Sisanya bukan masalah. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka bertiga bertanya kepada Tan Yun apa yang dia rencanakan. Tan Yun berkata, Siin, Saudara Simin, jika orang-orang ini ingin membunuhku, aku ingin mereka mati. Jika aku membunuh mereka, aku memintamu untuk merahasiakannya untukku, takut saya akan lelah. Guru, bagaimanapun, guru berada di bawah kendali Si Yuan Zizun, dan saya adalah murid guru. Pembunuhan itu kecil, akan sangat buruk jika guru tidak puas dengan guru. Ada niat membunuh di mata indah Li Xin, Jing Yun, jangan khawatir, saudaraku dan aku tidak hanya tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi akan membantumu membunuh mereka. Li Ximin berkata, Saudara Jing Xian, saudara perempuan saya bermaksud menjadi saudara laki-laki, tetapi karena kita harus melakukannya, maka kita tidak bisa tetap hidup. Kita harus sangat mudah dan menyelamatkan semua nyawa 70 orang. Oke, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, namun, Anda dapat menghapusnya nanti. Saya akan memenjarakan mereka terlebih dahulu. Ketika kita meninggalkan abis Dewa Pemakan, kita akan membunuh mereka bersama-sama. Dengan cara ini, Sueying Tianzun, kakak perempuanku, dan Chaos Tianzun di dunia luar akan berpikir bahwa sesuatu yang tidak normal telah terjadi di God Swallowing Ferocious Abyss, yang akan menyebabkan mereka mati, dan tidak akan mencurigai kita. Li Xin mengangguk setuju dengan Transsion, yah, kamu masih ingin berpikir. Jangan khawatir, saudaraku dan aku tidak akan memberi tahu ayahku. Tan Yun tersenyum dan berkata, sudah diputuskan. Kapan kita melakukannya? Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara. Tan Yun berbicara kepada mereka bertiga, perasaan ilahi saya merasakan bahwa harus ada istana bawah tanah di bawah. Setelah kami masuk, kami dibagi menjadi 3 kelompok. Xin, Simin, kau jaga pintu keluar istana bawah tanah. Jika ada yang ingin kabur,
hapus saja penangkapan itu. Aku akan memasang mantra di pintu keluar istana bawah tanah untuk memblokir kesadaran ilahi, dan Rower dan aku akan berurusan dengan mereka di istana bawah tanah. Rower dan aku lebih kuat darimu. Aku khawatir orang-orang ini akan menjadi cemas dan menindasmu, jadi kamu tidak boleh memasuki istana bawah tanah, jaga saja pintu keluarnya dengan tenang. Alasan mengapa Tan Yun ingin membuat mantra untuk memblokir kesadaran ilahi di pintu keluar istana bawah tanah sehingga saudara-saudari tidak akan diizinkan untuk menontonnya adalah karena dia tahu bahwa jika dia dan Suan Yuan Rou ingin mengalahkan semua orang, mereka harus melakukan segala kemungkinan. Identitas Suan Yuan Rou dan identitas Suan Yuan Rou sebagai ras roh akan terungkap. Li Xin berkata dengan suara khawatir, hanya kalian berdua yang bisa melakukannya. Biarkan saudaraku menjaga pintu keluar, dan aku akan menemanimu masuk. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, Anda tidak perlu khawatir, jika Anda masuk, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat membantu, jadi saya dan Rower akan terikat. Kakak, dengarkan Jing Yun, jangan khawatir tentang saudaranya melakukan sesuatu. Li Ximin berkata melalui transmisi suara. Ya, Li Xin setuju. Tan Yun memandang Li Ximin dan berbicara dengan sungguh-sungguh, Saudara Ximin, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan Xin masuk. Aku tahu dia mencintaiku, tapi aku tidak ingin dia dalam bahaya setelah masuk. Baik Rower dan saya memiliki sedikit kesulitan menghadapi musuh. Jika dia masuk dan ditangkap oleh musuh dan mengancam saya dan Rower, konsekuensinya bisa dibayangkan. Li Ximin berkata, oke, jika Xin ingin masuk, aku berjanji untuk menghentikannya. Yah, jadi aku merasa lega. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, ketika dia mengendarai Shenzhou dan terbang ke kehampaan seharga 1000 sen, tetapi melihat lautan api yang luas di bawah, tanah mengamuk ke langit, cukup terkejut. Dan di tanah di tengah api, ada lubang dengan diameter 1000 kaki. Tuan kecil, gua raksasa adalah pintu masuk istana api pembakaran, selain itu, istana api pembakaran adalah sarang lama laba-laba dewa api pembakaran, dan api di dalamnya dikumpulkan oleh orang ini. Budak tua itu tidak tahu persis apa itu dunia sekarang, tetapi itu tidak boleh melebihi Raja Binatang Suci kelas 4, dan kekuatan lompatan katak tidak akan melebihi Raja Suci Manusia kelas 8. Itu tidak berbahaya bagimu, tuannya. Jika orang ini ada di istana bawah tanah, kamu bisa menggunakannya untuk menghadapi musuh, tuan kecil. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, oke, saya mengerti. Kemudian, Tan Yun memandang Li Xin dan Li Ximin dan berkata, sekarang kita berpura-pura berpisah. Kamu mengusir Shenzhou, dan setelah mereka memasuki istana bawah tanah, kamu akan kembali dan menjaga pintu keluar. Setelah transmisi suara, Tan Yun dengan sengaja mengepalkan tinjunya dengan keras dan berkata, Saudara Ximin, jangan lewati hari ini, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Li Ximin melipat tangannya dan tersenyum, hahaha, oke, sampai jumpa besok. Selamat tinggal. Segera, Tan Yun membawa Suan Yuan Rou ke langit dan terbang dari Shenzhou. Setelah menonton Li Ximin mengusir Shenzhou, dia tersenyum dan berkata, Rower, api bergulung di bawah, pasti ada bayi yang baik, bagaimana kalau kita memasukinya? Yah, aku akan mendengarkanmu. Suan Yuan Rou tertawa dan berkata, Jing Yun, kita harus menyingkat tirai tipis dari kekuatan suci untuk mencegah terbakar oleh api. Setelah itu, Tan Yun dan Suan Yuan Rou memadatkan tirai cahaya supernatural di permukaan mereka sendiri, menukik ke bawah dengan kecepatan ekstrim, dan menembak ke arah istana api yang menyala. Pada saat ini, 1300 sen jauhnya, puncak gunung tandus. Di puncak, wanita bertopeng berpakaian hitam dari Saint King kelas 9, dengan sentuhan kegembiraan di matanya yang indah, memandang 5 pria dan seorang wanita di sampingnya, dan berkata, putra dan putri primordial kekacauan akhirnya pergi. Jika kita di sini, kita masih tidak berani bertindak gegabah. Mereka sudah pergi, itu adalah kematian Jing Yun. Wanita bertopeng dari Raja Suci kelas 9 ini adalah cucu dari Raja Dewa Yingkun dari alam dewa asal, Yingting. Cahaya dingin muncul di mata indah Yingting dan berkata kepada semua orang, sekarang Jing Yun dan Suan Yuan Rou telah memasuki istana bawah tanah, kita akan masuk untuk pertempuran cepat, bunuh keduanya sebelum pergi. Setelah itu, Yingting dan keturunan dari 6 Raja Dewa lainnya, dengan 63 orang, menembak ke arah istana api terbakar. Dengan jarak 1300 sen, dan hanya 3 napas,
70 orang berkumpul di pintu masuk istana bawah tanah dan mengumpulkan tubuh tirai cahaya supernatural untuk mencegah terbakar oleh api, dan kemudian terbang ke istana bawah tanah yang menyala-nyala dengan pembunuh aura. Setelah masuk, Yingting mendongak dan melihat sebuah gua dengan radius puluhan ribu meter. Gelombang panas di gua itu bergulir, dan permukaannya terbakar dengan warna seperti magma, tetapi dia tidak menemukan Tan Yun dan Suanyuan Rou. Bagaimana dengan orang? Yingting mengerutkan kening, dan yang lainnya juga bingung. Pada saat ini, semua orang tidak tahu bahwa Tan Yun dan Suanyuan Rou berhenti di atas batu di atas kepala semua orang dengan niat membunuh yang menakjubkan. Rower, kamu akan mendengarkan kata sandiku nanti, dan kemudian melakukannya. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, saya akan melakukannya terlebih dahulu dan mengejutkan mereka. Bagus. Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, hati-hati. Ya, Tan Yun mengangguk, lalu tersenyum licik. Saat dia menukik ke bawah, telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke arah semua orang di bawah, dan berkata dengan tajam, hati ungu, bakar untukku. Itu tuannya. Dengan suara yang indah, memancarkan aura puncak tingkat 25, memiliki api besar yang langsung membakar artefak kelas 8 menjadi ketiadaan, dia mengebor dari telapak tangan kanan Tan Yun. Hah! Gelombang panas mengamuk ke kehampaan, dan api Hongmeng meroket hingga ketinggian 30.000 kaki, seperti gunung berapi besar, diselimuti kecepatan 70. Orang di bawah. Yingting adalah yang pertama bereaksi. Dia mengangkat kepalanya di atas kepalanya ke api besar yang jatuh dari langit, dan segera, dia sangat terkejut di matanya yang indah. Tidak. Saya telah melihat ini di klasik, ini adalah api besar yang legendaris. Keluarlah. Yingting sangat ngeri. Dia melayang ke langit, dan 5 pria dan 1 wanita yang dipimpin oleh yang lain lolos dari api Meng Agung. Namun, 63 orang yang tersisa ditelan oleh api Hongmeng setinggi 30.000 meter. Ah! Nona Ying, tolong. Tidak. Meluangkan. Petik 2. Tiba-tiba, suara ratapan tragis bergema di istana api terbakar. Hampir dalam sekejap mata, 33 Raja Suci kelas 6 meleleh di lautan api dan menjadi sekarat. Tan Yun buru-buru memadamkan api. Segera, 33 Raja Bijak kelas 6 yang terluka parah mengerang kesakitan dan lemah ke tanah. Rumput, sakit. Apa? Petik 2. Di antara jeritan kelelahan, 30 Raja Suci kelas 7 sangat mengerikan. 37 Raja Suci kelas 7, rambut, alis, pakaian, dan bahkan seluruh kulit tubuh mereka terbakar. Ini seperti 30 arang hitam humanoid. Binger, bekukan mereka untukku. Tan Yun menukik ke bawah, menekan telapak tangan kirinya ke udara, dan segera, api es besar seluas 30.000 meter persegi yang memancarkan tahap awal dari langkah ke-26 keluar dari telapak tangan Tan Yun, dan menelan 30 Raja Suci kelas 7 yang masih sok. Ini Hongmeng Bingyan, lari. Yingting berteriak dan mengingatkan dengan ekspresi terkejut. Mendengar itu, 30 Raja Suci 7 kelas memicu gelombang badai di hati mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat Hongmeng Supreme, mereka masih tahu bahwa Hongmeng Ice Flame dan Hongmeng Flame adalah dua api suci tak terbatas dari Hongmeng Supreme ketika dia masih hidup. Akibatnya, 30 Raja Suci kelas 7 melarikan diri dengan panik. 16 Raja Suci kelas 7 di tepi jangkauan yang dicakup oleh api es Hongmeng, lolos dari amplop api es Hongmeng dengan cara yang berbahaya dan berbahaya, tetapi 14 Raja Suci kelas 7 yang tersisa tertelan. Dalam api es Hongmeng, 14 orang dengan cepat berubah menjadi patung es, dan kemudian, dalam kengerian semua orang, 14 orang yang berubah menjadi patung es meleleh dengan cepat. Ketika 14 orang hampir menjadi kerangka, Tan Yun segera menyingkirkan api es Hongmeng, dan segera, ke-14 orang itu jatuh ke tanah sekarat. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Tan Yun berkorban ke menara langit tinggi, melambaikan tangan kanannya, dan menyapu 33 Raja Suci kelas 6 yang terluka parah dan 14 Raja Suci kelas 7 dengan lambaian tangan kanannya. Setelah dipenjara, dia dilemparkan ke lantai pertama menara Lingqiao. Rower, pertama-tama hapuskan 16 Raja Suci kelas 7. Selama transmisi Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng tiba-tiba terbang keluar dari alis, membawanya ke tangan kanan, dan menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk menginspirasi sepatu bot terbaik peringkat ke-9. Kecepatannya melonjak, dan 16 Raja Suci kelas 7 melintas. Kecepatannya sangat cepat sehingga Yingting ingin menyelamatkannya,
Tetapi dia tidak berdaya. Pukul, pukul, apa? Jangan bunuh aku, maafkan aku. Petik 2. Darah memercik dan mewarnai kekosongan merah. Di antara mereka, anggota tubuh 9 Raja Suci kelas 7 dipotong oleh Tan Yun, berteriak dan jatuh ke dalam kehampaan. Hampir pada saat yang sama, Suanyuan Ruyu, yang telah menutup bulan dengan malu, membalik tangannya, memegang pedang luar biasa tingkat ke-7, meluncur turun dari gua, membawa seberkas darah, dan memegang lengan 7 ke-7 yang tersisa, Raja Suci kelas potong, dan potong paha belakang. Su, Ho. Sementara jari-jari ramping Suanyuan Rou menjentikkan, ledakan kekuatan ilahi menyerap alis 16 Raja Suci 7 kelas, membatasi kolam roh. Setelah itu, Suanyuan menjentikkan lengan batu gioknya yang lembut dan tanpa tulang, dan kekuatan magis membungkus 16 orang ke lantai pertama Menara Lingqiao. Pada saat ini, di lantai pertama Menara Lingqiao, 9 orang Pang Yuki memandangi 63 orang yang sangat sedih dan kehilangan muka, dengan ketakutan yang tak ada habisnya di mata mereka. Pada saat ini, di Istana Api Terbakar, Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, tangannya menari sangat cepat dari dadanya, tiba-tiba, kekuatan ilahi yang mempesona terbang keluar, dan di pintu keluar istana bawah tanah yang besar, sebuah pesona diatur untuk memblokir para dewa dan kedap suara. Kemudian, Tan Yun perlahan melihat ke belakang, dan berdiri berdampingan dengan Suanyuan Rou, dengan acuh tak acuh menatap 7 pria bertopeng yang tampak bermartabat dari jarak puluhan ribu kaki. Jing Yun, siapa kamu? Yingting memegang artefak luar biasa tingkat ke-9, menatap Tan Yun seperti musuh, bahkan jika kamu adalah murid Ling Xia Tianzun, kamu tidak dapat menampilkan api besar dan api es besar. Dan Hongmeng Supreme telah sepenuhnya mati dalam siklus reinkarnasi abadi, bagaimana Anda bisa menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng? Menghadapi pertanyaan itu, Tan Yun menutup telinganya. Dia menatap ke-7 orang itu, dengan senyum halus di sudut mulutnya, biarkan aku menebak siapa kamu. Jika Lao Su benar, kamu diutus oleh Raja Dewa Yingkun, Raja Dewa Zuping, Raja Dewa Kuyi, Raja Dewa Sisong, Raja Dewa Fang Yu, Raja Dewa Wei Su, dan Raja Dewa Lingguan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Yingting langsung menyangkal, wanita ini tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Haha, Tan Yunpi tersenyum dan berkata tanpa senyum, tidak masalah apakah Anda mengakuinya atau tidak. Yang penting adalah tidak ada dari Anda yang ingin membiarkan God Swallowing Fierce habis hidup. Betulkah? Mata Yingting penuh dengan niat membunuh. Wanita ini tidak peduli siapa kamu, tetapi kamu hanya Santo kelas 3, dan tunanganmu hanya Santo kelas 6. Kamu masih ingin menghadapinya. Nona Ben, ini mimpi. Mimpi. Tan Yunfu tersenyum. Kemudian, dengan wajah dingin, dia berkata dalam transmisi suara, Rower, kamu akan terjerat dengan 6 Saint Kings kelas 8, dan aku akan berurusan dengan wanita ini. Suanyuan Rou berkata dalam transmisi suara, Tan Yun, kamu harus berhati-hati. Jika wanita ini adalah Raja Suci kelas 9 biasa, tidak apa-apa, tetapi jika dia adalah yang terbaik di antara Raja Suci kelas 9, kamu mungkin bukan dia, lawan. Tan Yun tidak menunjukkan suaranya, saya mengerti, tidak peduli apa, saya akan menghapusnya. Siap untuk bertarung. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Ketika Tan Yun memikirkannya, 11 pedang ilahi yang luar biasa, termasuk Jin Ni, Musin, King Ying, Huo Wu, dan Xian Chen, melesat keluar dari alis Tan Yun, menyebar dengan cepat, dan mengaturnya di Istana Api. Susunan Tu Senjian. Segera, Yingting dan Fang Lingzi, Su Feng, Ku Tianyu, Si Sengping, Wei Long, dan Ling Ting dari alam Saint King kelas 8 berada dalam kekosongan tanpa akhir. Ini sepertinya formasi pedang hebat Hongmeng Tu. Fang Lingzi terdengar ngeri. Wajah orang lain berubah drastis. Tetapi ke-7 orang itu masih memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Tan Yun dan Suanyuan Rou. Tepat ketika ke-7 orang itu terkejut, napas es yang luas memenuhi tubuh Suanyuan Rou, dan satu set Sky Profound Ice Armor berwarna darah langsung mengembun di permukaan tubuh Suanyuan Rou. Berdengung, Suanyuan Rou berubah menjadi pedang es yang mendalam di langit berdarah ketika kekosongan. Kosmik di depan Suanyuan Rou bergetar. Segera setelah itu, murid Suanyuan Rou dengan cepat berubah menjadi warna seperti permata biru. Ini adalah, Yingting menatap Suanyuan Rou, matanya melebar, dan ekspresi keheranan yang ekstrim terungkap di matanya,
dan dia gemetar, ini adalah murid roh khusus dari mantan kepala ras roh alam Dewa Hongmeng. Petik 2. Dan kamu memiliki Profound Sky Ice Sword di tanganmu dan Profound Sky Ice Armor padamu. Xuan Yuanrou, kamu adalah sisa dari alam Dewa Hongmeng. Siapa kamu dari kepala klan roh yang sudah mati? Xuan Yuanrou menutup telinga, dan tidak mengatakan apa-apa. 7 Yingting memandang Xuan Yuanrou dan Tan Yun. Kepala klan roh lembut Xuan Yuan ada hubungannya dengan Tan Yun dan Hongmeng Supreme yang sudah mati. Mereka secara intuitif memberitahu mereka bahwa itu adalah pertempuran sengit melawan Tan Yun dan Xuan Yuanrou. Tiba-tiba, Yingting sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Xuan Yuanrou dan berkata, Xuan Yuanrou, Jing Yun adalah musuhmu. Di masa lalu, patriarkmu dan Hongmeng Supreme awalnya penuh kasih sayang, tetapi mereka ditinggalkan oleh Hongmeng Supreme, dan akhirnya dibunuh oleh Hongmeng Supreme. Dan sebagai keturunan patriark klan roh, bagaimana kamu bisa menjadi tunangan Jing Yun? Kamu harus tahu bahwa Jing Yun mampu menampilkan api besar, api es besar, dan penyebaran formasi pedang besar, yang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah memperoleh keagungan tertinggi. Kebenaran. Jadi, Jing Yun adalah musuhmu. Tidak menunggu Yingting berbicara, dia diinterupsi oleh ejekan Xuan Yuanrou, aku adalah reinkarnasi dari kepala klan roh, dan nama asli Jing Yun adalah Tan Yun. Dia membunuhku karena kesalahan di masa lalu, tetapi dalam kehidupan ini aku telah memaafkannya. Aku sudah memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, apakah kamu masih ingin menabur perselisihan? Xuan Yuanrou menyatakan bahwa identitas Tan Yunhe sendiri adalah untuk mencapai efek menyerang pikiran sebelum pertempuran, ketika musuh dan diri kita seimbang, sehingga musuh akan takut sebelum berperang dan mengganggu pikiran musuh. Dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan tingkat kemenangan Anda. Tan Yun secara alami memahami pikiran Xuan Yuanrou. Seperti yang diharapkan Xuan Yuanrou. Seperti yang diharapkan. Ketika 7 Yingting mendengar identitas Xuan Yuanrou dan kata, Tan Yun, wajah mereka langsung menjadi pucat, dan dahi mereka dipenuhi butiran keringat. Hongmeng Supreme, kamu akan dipanggil Tan Yun setelah kehidupan abadi. Kamu tidak mati. Ketika Yingting berbicara, dia merasakan hawa dingin dan bergegas dari punggungnya. 6 orang lainnya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mati. Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hidup Lao Su sangat sulit. Kalian semua mati, Lao Su masih hidup dan sehat. Rower, lakukan. Memanggil. Segera, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan membawanya ke tangan Tan Yun. Tubuh bayangan Hongmeng. Tiba-tiba, Tan Yun menghilang dari pandangan Yingting. Detik berikutnya, di bawah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi tubuhnya tidak hanya menjadi transparan, tetapi juga memiliki tinggi yang sangat besar. Armor Dewa Abadi. Tan Yun membuat suara teredam seperti guntur, dan baju besi Dewa Abadi muncul dari tubuh 10.000 zangnya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh luar biasa di tangannya juga melonjak menjadi 6.000 zang. Ledakan. Ketika Tan Yun melangkah keluar, kekosongan runtuh, memegang pedang Excalibur Hongmeng, dan ketika dia bertarung sengit dengan Yingting, dia menyampaikan kepada Xuan Yuanrou, Simin dan Xiyin akan segera kembali, jika saudara dan saudari mereka mengkhawatirkan kita, dan itu benar-benar buruk. Untuk memasuki istana api terbakar, Anda akan melihat identitas kami. Rower, jangan pertahankan kekuatanmu, lakukan dengan cepat bagaimanapun caranya. Dipahami. Dalam transmisi suara Xuan Yuanrou, memegang pedang es mendalam langit, dia membunuh 5 pria dan 1 wanita. Dandang. Dalam suara percikan-percikan dan emas dan besi, Xuan Yuanrou telah berjuang ratusan gerakan melawan 6. Keenamnya bukan yang umum. Mereka menggunakan segala cara untuk mengalahkan pertempuran Xuan Yuanrou. Wow, tubuh halus Xuan Yuanrou berbalik, dan setelah menghindari pedang mematikan di kehampaan, dia melayang ke langit, berdiri di udara, rambutnya terbang, pupil safirnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah itu, mata Xuan Yuanrou menjadi sedalam laut biru, aura yang membuat 6 orang merasa menakutkan, menyebar dari mata Xuan Yuanrou. Murid Dewa Ras Roh, murid langit mendalam diubah menjadi ribuan anak panah, dan para dewa dihancurkan. Ketika niat indah dan membunuh Xuan Yuanrou terdengar, serangkaian panah es mendalam langit biru dan merah melesat keluar dari pupilnya. Segera, panah es mendalam langit yang luar biasa, dengan kekosongan yang runtuh,
berkumpul menjadi 6 semburan di lubang besar ruang hitam pekat, dan dengan kuat mengunci 6 Raja Suci kelas 8. Tidak dapat dihindari untuk menghindari 6 Raja Suci, hanya ada satu pertempuran. Bertarung dengannya, bunuh. Tubuh Fang Lingzi melonjak keluar dari kekuatan Holy King of Space, memegang pedang Divine atribut waktu pamungkas urutan ke-9, membawa 10.000 cahaya pedang Zhang, menghancurkan kekosongan, dan berkumpul menjadi pedang es yang mendalam di langit. Toren dipenggal dengan keras. Su Feng, Ku Tianyu, Xi Shengping, Wei Long, dan Ling Ting, kekuatan Saint King dengan atribut berbeda di tubuh mereka, dengan keras menuangkan artefak di tangan mereka, meraung, dan bergegas menuju 5 panah es misterius langit lainnya. Boom! Boom! Dengan deru yang memekakkan telinga, cahaya pedang atribut spasial Fang Lingzi meledakkan serangkaian panah es mendalam langit seperti bambu, dan akhirnya runtuh ke dalam kehampaan dengan semburan panah es mendalam langit yang menelannya. Tidak, apa, aku belum mau mati. Petik 2 petik 2. Ketika raungan putus asa terdengar, Su Feng, Ku Tianyu, Xi Shengping, Wei Long, dan Ling Ting, melepaskan kapak, pedang, dan lampu pedang, berubah menjadi ketiadaan dalam semburan 5 panah es surgawi yang dalam. Pukul, pukul. Ketika 5 orang berpikir bahwa mereka akan mati, Suan Yuanrou menelan 5 panah es mendalam surgawi yang diarahkan pada mereka dengan satu pikiran, dan masing-masing memisahkan 5, membawa darah dari darah, yang menembus bahu dan lutut dari 5 orang, dan sisi kiri tenggorokan. Mereka berlima segera terluka parah, dan sebelum mereka jatuh di medan perang di bawah, mereka dipenjara oleh kekuatan suci Suan Yuanrou, dan mereka kehilangan lantai pertama menara Ling Qiao yang ditangguhkan di Glory Void. Dapat dilihat dari sini bahwa Fang Lingzi, yang merupakan Raja Suci kelas 8 dengan 5, jauh lebih kuat dari 5. Membunuh. Suan Yuanrou mengeluarkan suara dingin. Tiba-tiba, 5 semburan yang tersisa dari panah es langit mendalam bergabung menjadi satu dalam kehampaan, dan mereka menelan Fang Lingzi dengan momentum yang ganas.